Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mustika Mansur, NIM 1057221235119, kelas MAN 19G. Baik, yang pertama yang saya jelaskan yaitu screening data dan transformasi data, di mana yang dimaksud dengan screening data adalah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum membuat proyeksi dengan menggunakan analisis kuantitatif. Proyeksi dengan menggunakan data yang mengandung nilai yang ekstrim akan menghasilkan nilai proyeksi yang bias. Jadi, sebelum melakukan analisis kuantitatif, terlebih dahulu kita melakukan screening data. Uji data outlier, di mana yang dimaksud dengan data outlier adalah data yang memiliki nilai menyimpang jauh dari rata-rata. Dari proyeksi yang dilakukan dengan menggunakan data yang mengandung nilai outlier akan dihasilkan nilai yang bias. Saya akan memberikan contoh soal untuk melakukan uji data outlier. Contoh uji data outlier. Di sini terlihat ada beberapa data yang telah dikumpulkan oleh Pak Rekso. Data ini akan saya pindahkan ke Microsoft Excel, kemudian akan saya uji outlier. Baik. Begini tampilan data setelah saya pindahkan ke Microsoft Excel. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung rata-rata pendapatannya. Rumusnya yaitu sama dengan average dalam kurung C3 sampai dengan C12 lalu enter. Jadi di sini sudah terlihat rata-rata pendapatannya. Selanjutnya yaitu standar deviasinya. Rumusnya yaitu sama dengan standar deviasi dalam kurung C3 sampai dengan C12 lalu enter. Sudah terlihat juga standar deviasinya. Selanjutnya kita ke kolom set pendapatan, yaitu untuk menghitung set pendapatannya, rumusnya adalah sama dengan dalam kurung C3 dikurang C13 dalam kurung balas kurung atau C14 lalu enter. Di sini akan terlihat min 0,396 set pendapatannya. Langkah tersebut diulang sampai C12 sampai di C12. Saya akan perlihatkan jumlahnya. Setelah menghitung semua set pendapatan dari miskun sampai samo, langkah selanjutnya yaitu menghitung rata-ratanya. Rumusnya sama dengan menghitung rata-rata pendapatan yang tadi, yaitu sama dengan average dalam kurung D3 sampai dengan D12 lalu enter. Rata-ratanya yaitu 0. Selanjutnya standar deviasinya, rumusnya sama juga dengan yang tadi pada standar deviasi pendapatan, yaitu sama dengan standar deviasi dalam kurung D3 sampai dengan D12 lalu enter. Jadi standar deviasinya 1. Dari data ini setelah dihitung tadi ternyata ada data yang outlier, yaitu data
oleh Jarwo, di mana pendapatannya 130.000, sedangkan set pendapatannya yaitu 2.836. Berarti data ini adalah data yang outlier. Baik, materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu proyeksi bisnis dengan metode sederhana, di mana yang dimaksud dengan metode sederhana yaitu metode proyeksi yang menganggap bahwa data terakhir merupakan data yang paling baik untuk digunakan membuat proyeksi. Dalam metode ini, data terakhir dianggap sebagai data yang paling akurat untuk dipakai sebagai dasar pembuatan proyeksi tanpa mempertimbangkan data-data sebelumnya. Untuk lebih memahami mengenai proyeksi bisnis dengan metode sederhana ini, saya akan memperlihatkan satu contoh, yaitu perusahaan perahu ngambang akan menyusun anggaran bahan baku untuk tahun 2007. Untuk keperluan tersebut, perusahaan itu perlu menentukan proyeksi penjualan pada tahun 2007 sebagai dasar untuk menentukan anggaran bahan baku. Data historis yang telah dikumpulkan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2006. Tentukan grafik garis penjualan perusahaan tersebut dan tentukan besarnya proyeksi penjualan tahun 2007. Baik, saya akan menampilkan data historis dari tahun 1998 sampai tahun 2006 pada Microsoft Excel. Baik, di sini sudah terlihat jelas, yaitu data historisnya dari tahun 1998 sampai tahun 2006. Jadi sesuai yang diminta di soal tadi, kita akan membuat grafik garis penjualan perusahaan perahu ngambang. Langkah pertama untuk membuat grafik garis ini yaitu blok semua bagian pada kolom D. Lalu insert chart, pilih all chart, line, kemudian oke. Jadi secara otomatis akan muncul grafiknya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal mengisi atau mengubah keterangan yang ada di bagian bawah sini untuk bagian tahun. Sini kita pilih chart filters, lalu select data, kemudian edit, dan pilih semua data dari tahun 98 sampai tahun 2006, lalu tekan OK. Tekan lagi OK. Otomatis akan berubah dari tahun 1998 sampai tahun 2006. Selanjutnya yaitu memberikan chart title atau judul pada grafik ini. Jadi pada chart title ini diisi penjualan perahu perusahaan perahu ngambang. Lalu pada selanjutnya pilih chart element, lalu axis title bagian X diisi penjualan. Kemudian pada sumbu Y diisi tahun. Jadi inilah grafik garis penjualan
perusahaan perahu ngambang dari tahun 1998 sampai tahun 2006. Setelah membuat grafik garis penjualan, selanjutnya yaitu mencari besar proyeksi penjualan pada tahun 2007 dengan metode sederhana. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Di sini saya sudah memasukkan data dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2006. Baik, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu mengisi bagian sel pada sel E ini, di mana rumus atau formula yang dimasukkannya itu sama dengan D2 lalu enter. Lalu tarik sampai di kolom sel ke-11. Jadi secara otomatis semua sel pada sel E ini terisi. Selanjutnya yaitu pada kolom F, di mana rumus yang digunakan yaitu sama dengan D3 dikurang E3 lalu enter. Otomatis akan muncul nilai 7 dan ulangi langkah pada sebelumnya. Setelah itu, di sini sudah terlihat jelas bahwa data terakhir merupakan data peramalan terbaik. Jadi, besar proyeksi penjualan pada tahun 2007 ini adalah 110. Meskipun kita sudah mendapatkan data terakhir ini, tentunya nilai proyeksi tidak akan tepat karena tidak mempertimbangkan adanya tren. Jadi, selanjutnya kita perlu memasukkan unsur tren ke dalam persamaan dengan menambahkan perbedaan nilai data antara periode yang sekarang dengan periode sebelumnya. Langkah-langkah penyelesaiannya dengan menggunakan program Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita akan mengisi semua data yang ada pada sel E ini. Rumusnya yaitu sama dengan D3 ditambah dalam kurung D3 dikurang D2 balas kurung lalu enter. Akan muncul nilai 89. Lakukan ini sampai dengan terakhir. Selanjutnya, pada kolom selanjutnya yaitu pada sel F, rumusnya itu sama dengan D4 dikurang E4, lalu enter. Hasilnya adalah 4. Lalu kita ulangi lagi sampai F10. Setelah semua sel diisi lengkap, hasilnya sebagai berikut. Hasilnya adalah ini. Setelah mendapat semua datanya, metode sederhana dengan memasukkan unsur tren ini memiliki tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak mempertimbangkan unsur tren. Baik, di sini saya menampilkan tabel yang akan digunakan untuk melihat bagaimana cara metode sederhana yang memasukkan unsur tren secara relatif. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada sel E dituliskan formula atau rumus sama dengan D3 dikali atau bintang dalam kurung
D3 dibagi dengan D2. Lalu balas kurung, enter. Di sini sudah terlihat kita sudah mendapatkan hasilnya. Lalu tarik sampai ke bawah. Atau sampai ke sel 11. Selanjutnya, pada kolom pada sel F, rumusnya yaitu sama dengan D4 dikurang E4, lalu enter. Maka diperoleh hasil seperti yang ada di metode sederhana dengan memasukkan unsur tren. Jadi inilah hasil proyeksi dengan metode sederhana dengan memasukkan unsur tren secara relatif. Sekian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.